Kembali di channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat contoh untuk kantong kompol bagian belakang. Jadi yang pertama kita siapkan adalah pola dari kantong kompolnya sendiri. Jadi kita siapkan kain, kemudian untuk bagian kantong diusahakan mujur teman-teman ya, jadi mengikuti pinggiran kain. Ini adalah bagian dalam celana. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat atas kantong. Di sini kurang lebih untuk melipatnya mungkin di 3,5 cm. Tiga setengah senti, kemudian kita buat dulu lebar kantongnya. Jadi di sini saya membuat lebar kantongnya di 13 cm. Di 13 cm kita titik. Kemudian bagian bawah sama. Ini kita buat kotak dulu. Setelah kita titik 13 cm, kita garis. Ini 13 cm adalah lebar. Kemudian untuk dalam kantong mungkin kita buat sama. Jadi mungkin teman-teman yang kurang dalam bisa ditambahin sendiri. Jadi kita buat di 13. Kemudian kita garis sama. Nah, ini adalah tampak kantong. Ini udah kita selesai bagian atas. Ini bagian bawah. Nah, jika sudah kita mulai untuk membuat kompolnya sendiri. Jadi kembung pada kompolnya itu kita buat 3 cm. Jadi setiap sisi garis kotak tadi kita titik 3 cm. Nah, jika sudah, kita mulai menggaris yang 3 cm tadi. Nah, di sini juga mungkin yang kurang kembung bisa ditambahin, atau enggak kalau terlalu banyak bisa dikurangin sendiri. Nah, setiap 3 cm kita garis mengelilingi kantong kecuali yang bagian atas. Nah, jadi ini adalah kantongnya sendiri. Ini kantong dan ini kantong. Kemudian bagian garis yang luar ini adalah bagian kembungnya. Nah, jika sudah, kita mulai memotong. Mungkin dari bagian atas dulu biar nggak bingung. Nah, untuk atas kita potong sejajar, kita potong lurus. Ini adalah bagian atas. Mungkin saya kasih tulisan biar nggak bingung. Ini adalah atas. Nah, ini adalah bagian atas kan. Atas setelah kita potong sejajar, kemudian bagian kembungnya ini kita kasih 1 cm. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Kemudian menuju ke bagian samping. Nah, kemudian hal terakhir adalah bagian bawah kita potong kurang lebih setengah senti, mungkin setengah senti lebih nggak masalah. Jadi bagian bawahnya aja.
Nah, jadi kurang lebih tampak seperti ini. Ini bagian atas dan ini bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah di sini bisa kita kenip. Jadi kita kenip kira-kira 2 mili sebelum di garis kotak ini. Karena biar nggak bingung, kita setelah kita gambar seperti ini, kita tandain dulu ke bagian luarnya. Jadi kan kalau kompol biasanya ada 2 kanan kiri. Jadi kita buat 2 tumpuk, kemudian kita tandain. Kita tandain. Nah, jadi yang saya kenip tadi ini kurang lebih 2 mili dari garis yang ini, garis kotaknya ini. Jadi ini penanda untuk melipat kembungnya. Jadi udah, ini adalah bagian kompolnya sudah, dan ini yang kita tandain bagian luarnya. Jadi ini adalah 2 bagian kanan dan kiri. Kemudian sekarang kita buat tutupnya. Tutup sendiri, sama kita pergunakan mujur. Kemudian kita buat dulu garis pertama. Ini adalah garis untuk menempel. Kemudian kita buat garis turun dulu. Nah, untuk lebar tutup kita pakai di 6 cm. Kemudian kita garis 6. Kita buat kotaknya dulu. Kemudian lebar kantong tadi adalah 13. Jika sudah, kita garis. Nah, ini adalah bentuk kantong. Kemudian di sini teman-teman bisa buat seperti ini. Jadi buat agak miring gini, atau nggak bisa dibikin lurus. Nah, ini mungkin kita buat miring aja. Nah, kemudian yang kita gambar tadi kita udah mulai untuk menggunting. Jadi kita kasih spare kurang lebih mungkin kita potong dulu. Jadi ini adalah kantong. Ini kita tandain ke bagian dalamnya. Jadi kalau yang kompol tadi ke bagian luar, ini ke bagian dalam. Jadi teman-teman yang mau bisa nggak digambar di kain sih. Biasanya saya membuat pola dulu dari karton, kemudian saya tinggal menjiplaknya. Nah, di sini setelah kita tandain bagian luarnya, bagian dalamnya, maaf. Ini kan bagian dalam nih. Kalau kompolnya tadi kita yang tandain bagian luarnya. Jadi kita buat 2. Nah, setelah itu kita buat untuk lapisan pada kantongnya. Jadi kurang lebih tanda ini, tanda yang bagian atas ini kita tempel di kain sejajar. Kemudian kita potong. Di sini sementara kita buat kotak dulu. Biar kalau resiko miringnya menjahit, biar kita potong terakhir. Nah, jadi untuk lapisnya kantong tepatnya berada di garis yang ini. Jadi sejajar. Nah, jadi kurang lebih masuknya selebar di jahitan ini. Jadi di sini kita bikin lurus. Oke, langsung kita menjahitnya. Jadi langkah pertama, mungkin kita buat kantongnya satu aja teman-teman ya. Kalau kita bikin 2 kantong mungkin durasinya terlalu lama. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menjahit tutup kantong. Jadi setelah kita tempelkan ini sejajar di garis yang atas. Jadi kurang lebih seperti ini tampaknya.
Kemudian kita jahit dulu mengikuti garis kapur yang udah kita buat. Sini kita kunci dulu. Kemudian mengikutin pola gambar kapur. Kita kunci. Nah, di sini kita bisa perkecil lagi. Jadi kurang lebih kita buat setengah senti. Jadi setiap pada siku ini kita buat segitiga biar ketika kita membaliknya gampang. Jadi ada 4 bagian. Di sini langsung kita balik. Kita balik. Jadi di sini juga saya pakai kain yang berbeda biar bisa terlihat. Kemudian setiap sudut yang di pinggir ini kita bisa tusuk dengan ujung gunting. Kemudian kita mungkin bisa kerik dulu biar hasilnya lebih rapi. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini tampak yang ditutup kantong bagian luar dan ini yang belakang. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kita setik bagian pinggir. Kita mulai menyetik bagian pinggir. Kita menyetik bagian pinggir mengikuti pinggiran kantongnya. Jadi teman-teman yang masih mungkin agak takut bisa dilapisin karton ketika menjahit pinggirnya. Kemudian lanjut ke bagian sebelahnya. Nah, di sini kalau biasa saya double. Nah, ini bagian tutup udah selesai. Jadi kurang lebih tampaknya seperti ini. Ini tampak tampak luarnya, kemudian ini tampak belakangnya. Nah, jika sudah, kita menjahit kompol yang tadi kita gambar. Yang pertama kita lakukan adalah menjahit bagian atasnya dulu. Jadi atas ini kita lipat. Atas kita lipat. Jadi kalau saya buatnya spare-nya tadi 3,5, kita lipat bagi 2. Jadi kalau kainnya ngepres bisa diobras. Ini kebetulan kainnya banyak, saya lipat jadi 2. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menjahit bagian atas. Menjahit bagian atas. Kemudian bagian yang kita kenip tadi kita sejajarkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita jahit tepat di atasnya yang kenipan tadi. Sini ujung kita kunci dulu. Kemudian sebelahnya juga sama, kita sejajarkan. Kemudian kita jahit tepat di atas kenipan yang miring tadi. Di sini sama, kita kunci dulu. Kemudian lanjut ke bagian ujungnya. Nah, jika udah seperti ini, jadi 2 bagian yang seperti ini.
Langsung kita balik. Ini kita balik. Nah, jika sudah dibalik, maka terlihat bentuk seperti kembung tadi kan. Nah, ini garis pertama, jadi seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah sekarang mulai menjahit bagian yang pinggir. Jadi kita jahit garis kapur mengelilingi. Kita ikuti kapur. Nah, di sini kita kunci dulu. Jadi menjahitnya kita tindih bagian yang kembungnya. Kemudian kita jahit, kita kunci dulu. Lanjut ke bagian ini, bagian samping. Kemudian kita tata bagian bawah garis kapurnya. Lanjut ke bagian bawah ini. Kemudian kita tata lagi mengikuti garis kapur. Kemudian atas kita kunci. Nah, ini untuk satu jahitan. Jadi saya akan buat yang 2 jahitan. Jadi setelah kita jahit setiap pinggir, kita jahit double-nya, ini nggak ikut. Jadi kalau yang pertama kita menjahit, tapi ini kena tindih yang kembungnya. Untuk jahitan double-nya ini kita pisahkan. Jadi yang bagian kembung ini nggak ikut kejahit. Jadi posisinya rebah seperti ini. Nah, ini kita jahit double mungkin. Sini kita kunci mengikuti double yang kita jahit pertama. Jadi saya makainya di satu sepatu yang bagian kanan. Ini lanjut ke bagian bawah. Kemudian ini bagian samping. Nah, untuk bagian atas sama kita kunci. Nah, ini adalah tampaknya. Jadi yang pertama itu menindih bagian 2, tapi yang jahitan keduanya tidak menindih. Lalu hal yang terakhir adalah kita melipat ini. Jadi kurang lebih kita lipat dulu ini. Ini kalau tanda kan 1 cm. Jadi kita lipat ini 1 cm keliling. Nah, jadi posisi menjahitnya untuk lipatan terakhir ini seperti ini. Di sini sama kita setiap pinggir. Mungkin kurang lebih ya 1 cm tadi. Sampai ke bagian bawah. Ini bagian bawah. Kemudian lanjut ke bagian samping. Benangnya habis. Jadi maaf tadi benangnya habis. Jadi setelah kita jahit kurang lebih seperti ini. Ini bagian atas. Yang ini mengenai tapi bagian double-nya enggak. Sekeliling sama. Kemudian pada bagian kembungnya tadi, ini kurang lebih 3 cm. Dan ini kita jahit dulu biar ketika masangnya tinggal mengikuti jahitan yang pertama ini. Jadi kita nanti nempelnya dari jahitan yang ini. Nah, jika sudah, kita siapkan bagian badan. Bagian badan belakang kita ambil. Kita mungkin pasangnya satu aja biar durasinya nggak terlalu lama. Jadi hal yang pertama, setelah kita tandain tadi, setelah mengikuti tanda, ini bagian dalam. Tanda ini kita jiplak ke bagian luarnya. Jadi kita buat penanda untuk posisi kantong dulu. Nah, kita buat kup nutnya dulu. Kita buat kup nutnya dulu.
Kemudian kita siapkan tutup kantong yang udah kita buat tadi. Nah, ini bisa kita bagi dua. Jadi kita pasangnya kurang lebih dari tengah ini. Titik tengah ini kita samakan di as scoop nut. Jadi posisi seperti ini. Jika kita rasa udah sejajar, kemudian kita jahit bagian kapur. Jadi kita jahit tutupnya dulu, kemudian lanjut ke bagian ujung. Nah, jadi kapur ini yang pertama, tanda ini kita jahit dulu. Kemudian di sini bisa kita segitigakan, kita potong biar nggak terlalu tebal. Ini bisa mungkin kalau lebarnya terlalu lebar bisa kita potong sedikit. Nah, kemudian kita pasang bagian kompol. Nah, untuk memasang bagian kompol, di sini teman-teman kunci dulu. Jadi kurang lebih 2 cm dari jahitan pertama. Jadi 2 cm dulu, kita kurang lebih 2 cm. Kemudian kita kunci bagian ini dan bawah. Jadi bisa teman-teman jahit atau enggak bisa dikunci dengan menggunakan jarum pentul. Di sini saya kunci pakai mesin aja. Nah, jika udah kita kunci, kita tinggal menjahit ini. Jadi yang kita jahit tadi, yang 1 cm tadi, kita tinggal mengikutin kompolnya tadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita tinggal menjahitnya. Di sini sama kita jahit dulu. Jadi setelah kita kunci, lalu kita jahit. Ini kita kunci dulu. Kemudian kita mulai menata ke bagian bawah. Sini kita tinggal mengikuti pola kembung pada kompol. Sambil tetap kita menyejajarkan bagian atas kantongnya. Jadi bagian kantongnya biar nggak terlalu meleset ya. Jadi kita usahakan bagian ini dan ini sejajar. Jika sudah kita kira sejajar, kita lanjut menjahit sampai ke bagian sambungan tadi yang bagian bawah. Nah, jika sudah, kita lanjut ke bagian samping yang bagian atas. Nah, ini kita kunci. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita jahit ini dulu sampai mengelilingi. Ini bagian bawah. Ini bagian bawah. Dan ini adalah bagian samping. Nah, kemudian kita tempelkan bagian pinggir-pinggir ini. Kita jahit dari jahitan keliman yang bagian atas. Ini kita jahit dulu. Jadi dari batas keliman kita kunci. Di sebelahnya juga sama. Jadi sebenarnya kompol ini juga sama kalau kita pengen bikin kompol yang bagian samping. Nah, ini udah. Hal terakhir adalah kita menyetik bagian tutup kantongnya. Jadi setelah kita potong miring, kita lipat.
Kemudian kita kerik sedikit. Kemudian kita jahit, kita setik atasnya. Sampai ke bagian pinggir, kita turun menjahit double ya. Di sini kurang lebih 1 sepatu yang bagian kiri. Dan sini mungkin kita balik ke atas saja. Bisa juga dikunci. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita lepas kuncian tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tutup kantong. Ini tutup kantongnya. Kemudian ini bagian kompolnya sendiri yang kembung 3 cm. Ini bagian bawah. Dan ini bagian samping. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.